welcome back to Box Football Show. Yes. Episode 4 of the season 9. Season 9. Season 9 kan? Season 9. Ngomongin season, baju yang lu pakai kan dia Ada season baru. Mikrofon lu belum dipasang. Ya ampun. Ganti baju. Kedengeran harusnya dari gua tadi. Kedengeran harusnya dari gua. Terima kasih. Bisa aja, Bang. Iya, tapi Ntar abis ini mikrofon dibawa pulang nih. Oh iya lu. harusnya enggak. Lagi di botol lucu banget, lagi di botol. Cerita. Lagi di Botol botol. yang mana sih? Oh. Botol enggak sengaja gua tinggal. Terus gak lama ngechat Tio, tapi beneran ada kan? Beneran ngechat Bang Tio. Ngejat tujuh. Takut gua bully ya. Enggak, maksudnya saat itu gue sengaja gue tinggal. Cuma gue pikir, kayak gue butuh deh. Makanya gue akhirnya ambil. Enggak mungkin. Seperti Barcelona ya yang meninggalkan Hai. lawan-lawan. Gila 5-0 sih. 5-0 Statement banget ya. statement. Gimana dong? LC sih, tapi ya maksudnya Apa sih emangnya LC? Iya, bukan. Gitu ngomongnya. bukan maksudnya ya lawan LC ya mungkin Madrid juga kesulitan nanti lawan LC cuman Karim Adeyemi. tetap statement maksud gua ya mereka tanpa seorang striker kan itu di situ. Iya, era Maksudnya, baru. tanpa seorang striker masih menunggu si Mr. Spider-Man di Atletico yang lagi ngambek gitu kan. Yang mau cabut dari Atletico tapi kan ya 5-0 Rapinya juga ngeproduksi gol and assist. Adeyemi golin juga, Gordon bahkan ngasih assist juga ke Fermin yang nyetak 2 gol ya. 2 lagi. Iya, 2. Jadi kayak ya ini ya statement Barcelona masih kuat gitu. Tapi ya balik lagi kan kayak episode sebelumnya bilang ini masih first game of the season gitu. Jadi ya Cuman kan kita bisa ngeliat glimpse of permainan atau yang pelatih mau dari seorang pemain gitu loh. Itu bisa kita lihat sebenarnya. iya, tapi maksudnya kalau gua kan juga nontonnya nggak nonton pertandingannya kan. Dan highlightnya sih emang kalah jauh sih. Maksudnya kualitas Barcelona sama LC juga. Maksudnya kayak gol Barcelona banyak banget itu lewat 2 gol kalau nggak salah blundernya LC. Terus habis itu ada juga dari Lu mengerdilkan Barcelona ya? Hah? Lu mengerdilkan Kagak, ya ampun. Enggak, maksudnya gue cuma nontonnya sesuai highlight gitu. Maksud gue Nontonnya serah deh kalau misalnya kalian mau ngomong ini takutnya banyak yang bilang lo Waldo mah terlalu Madrid centis banget. Kemarin ada yang ngomong ini mah coping fans Madrid aja biar nggak ada. Emang gue nggak mau Rodri kok kalau gue emang sama Rodri cuman role-nya butuh ya kan. Pokoknya siapa? Vitinha, Wharton bro tapi akal, kayaknya itu lu agenda Wharton itu lu keluarkan terus ya. Keluarkan terus ya. Bukan dari musim lalu gue udah bilang. Iya. Kalau Declan Rice 100 juta, Wharton deserve more bro. Maksud gue Enggak masalahnya. You think Water is better than Declan Rice? oh enggak, kalau better belum dong. Tapi kan Ya harga. lihat dong apa yang dikasih di Crystal Palace dong. Lu lihat Ya, apa? lihat Declan Rice kasih ke West Ham. Apa? Piala. Cuman satu. Conference League. Lah Wharton. Ya udah Wharton apa? Piala. Europa League, Conference League juga, Bro, apa Community kayak- Shield. Apa yang ngasih cuma dia doang? Community Yang Shield ngasih sama juga Brentford. Mateta. Ya udah, apa ngasih yang dikasih juga Declan Rice doang. Yang Ini ngasih kan juga Bowen, Iya makanya. Michael Antonio, Tapi ini Koval. He's the captain of winning team. It's different lah. So he has attribute, he has leadership. Ya Allah. Tapi iya, Wharton satu kalau bisa pindah ke distribusi. Madrid taruh di mana? Ya di tengah dong. Siapa Justru siapa? dibutuhin banget. Penuh semua itu tengah Fede Valverde sama dia duet berdua gitu. Enggak, orang-orang Iya, lu Ceballos kalau udah cabut, ini justru dong. butuh satu midfielder aja. Siapa Iya, sekarang siapa Kamavinga, Tchouaméni mau taruh mana? Tchouaméni ya masih maksudnya beda role. Wharton nih beda banget. Satu pemain yang nggak dimiliki pemain yang role-nya Madrid itu role-nya Adam Wharton itu yang nggak Role punya Adam gitu Wharton ya itu maksudnya. yang Ya nggak udah. dipunyain gitu. Lanjut Barcelona. Barcelona ya. Iya, tapi maksud gua ya maksudnya di samping mereka nggak punya sosok striker, Rapinya juga bisa jadi striker yang free roam ya, drive wide yang bisa melebar juga. Tapi yang perlu digarisbawahi menurut gua tuh Fermin sih, karena kan musim lalu gua juga sempat ngasih apresiasi ke lini tengah depannya Barcelona tuh ya, center back midfielder sampai strikernya tuh yang selain Lewandowski gue bilang ada Ferran Torres, lu punya Dani Olmo, lu punya Fermin. Beda-beda karakter semua. Mereka beda profil juga karakter, tapi mereka selalu excel di posisi tersebut, di Iya. tengah tersebut. Excelnya apa ya? Cari positioningnya, terus cara mereka clinical di depan gawang. Tapi menurut gua yang perlu di bold tuh adalah positioning sih. Cara mereka bisa nyari position yang tepat, cara mereka bisa ngisi pocket space. Itu tuh yang menurut gua keren banget gitu. Barcelona punya 3 pemain itu kayak Olmo, Ferran Torres sama Fermin gitu. Nah, sekarang Ferran Torres
udah cabut ke PSG, kemarin baru nyetak 2 gol pada saat PSG ketinggalan 2-0 sama Rennes, kalau salah Rennes atau Lille, gue lupa. Rennes, bener. Rennes, terus habis itu nyetak 2 gol juga ya, maksudnya Barcelona kan selalu dibilang La Masia itu katanya selalu agak sulit buat produksi striker, tapi ya sebenarnya mungkin mereka emang nggak bisa produksi striker, tapi mungkin center attack midfielder yang modern yang bisa. Ya jadi sebenarnya posisi sih, number 9. gue tuh menarik abis Barcelona menang 5-0 kemarin, gue baca-baca berita kan. Salah satu yang gue baca tuh Kompas versi bahasa Inggris bilang bahwa ini adalah era barunya Barcelona gitu, tanpa striker, era baru tanpa striker gitu. Sebenarnya sih itu kan jadi banyak pertanyaan orang-orang ya. Emangnya Barcelona tuh butuh striker apa enggak sih? Kalau buat gua, pertanyaannya harusnya butuh striker yang kayak gimana gitu. Karena musim kemarin tuh menarik. Sorry, kok pengen bersin. Menariknya adalah lu punya Lewandowski yang tipe finisher. Sorry. Terus kemudian ada tipe-tipe yang tadi dibilang sama Waldo yang lebih fluid, yang bukan striker murni gitu. Nah, jadi sebenarnya bukan apakah Barcelona tidak butuh striker, tapi butuh striker yang kayak gimana, karena yang belakangan diincar si Julian Alvarez itu kan bukan tipikal striker yang yang beneran pocher di depan gawang terus kemudian dia nunggu terus kemudian finishing gitu kan. Dia yang lebih fluid, bahkan dari di City gitu. Beda kan dia sama Holland tuh beda kan sebenarnya. Tapi cuman dia bisa main lebih di sentral. Jadi gue ngeliat intensinya si Hansi Flick ini mencari striker yang mungkin bisa fluid tapi bisa main lebih sentral gitu. Karim Adeyemi sebenarnya itu bukan striker, tapi ya dipasang jadi striker. Gua nggak tahu apa profil apa yang dilihat dari Adeyemi oleh Hansi Flick gitu ya. Cuman gua ngecek kemarin tuh ada yang posting data menit bermainnya Adeyemi selama di Bundesliga. Dia di Bundesliga tuh Dortmund 4 tahun kan kalau nggak salah. 4 tahun apa 4 musim. Menit bermain paling banyak itu selalu di sisi sayap. Entah itu di kiri atau di kanan, paling dominan di kiri sih. Tengah, striker sentral tengah itu selama 4 tahun itu cuma 146 menit. Itu kecil. Jadi sebenarnya agak mengejutkan ketika dia main di Barcelona jadi striker. Cuman balik lagi kayak yang kita bahas di episode sebelumnya, bisa jadi ada profil tertentu, atribut tertentu yang ngerasa pelatih ngerasa bahwa kayak cocok deh main di central striker itu. Gue juga mau garis bawahi, maksudnya kredit buat Hansi Flick juga nih. Di samping nanti paling komen banyak yang bilang fans Madrid apa sih ini, enggak, balik lagi musim lalu kita juga ngelihat banyak banget rotasi yang dilakuin tuh di lini depannya Barcelona gitu. Maksudnya Rapinya nanti jadi striker, nanti jadi winger lagi, center attack midfielder. Jadi emang rotasi yang dikasih sama Hansi Flick buat lini depannya tuh yang ngebikin mereka bisa nyetak gol gitu. Dan menurut gua ya benar sih, maksudnya tadi lu bilang soal strikernya mau butuh seperti apa. Menurut gua pribadi sebenarnya Barcelona tuh butuh sosok striker yang target man ya, atau finisher kayak Lewandowski menurut gue. Julian Alvarez. Alvarez tuh musim lalu top scorernya Atletico loh sama Sorloth berdua. Tapi fun fact, Alvarez tuh banyak banget gol penalti sebenarnya. Iya. Kenapa ya? Tetap aja gol. Cuman enggak Alvarez. Kok gitu? Cuman enggak, gue nanya deh. Kok gitu? Gue nanya secara aspek finishingnya dia, jadi kalau misalkan di sentral itu oke nggak? Oke sih, maksudnya berarti itu masuk, berarti kan masuk. Cuma maksud gua tuh poinnya masuk. Maksudnya Barcelona terkadang kan suka ada sempat rada deadlock juga kalau misalnya lawan tim low block dan mereka butuh physicality di lini depan gitu kan. Makanya terkadang lu bisa ngeliat Araujo itu jadi striker di depan buat sundulan atau misalnya beberapa pemain lain buat ikutan nyundul gitu. Jadi ya balik lagi gua nggak tahu apakah plannya Hansi Flick butuh seorang target player mungkin kayak Sorloth atau mungkin ya Vlahovic udah cabut juga sih. Tapi misalnya kayak physical di depan gitu atau entah Borja Iglesias tiba-tiba Borja Iglesias. Tapi ya so far Barcelona nggak ada prospek yang gue lihat transfer kayak gitu. So far mereka emang ngincernya emang Julian Alvarez dan ya Julian Dibuin Alvarez ya sama Atletico. Dibu sama Atletico. Bahkan gitu waktu Atletico kemarin kelar seri lawan Villarreal, kan banyak yang tepuk tangan tuh pemain Atletico ke fans-fans lainnya. Alvarez bener-bener tinggal jalan walkout sendiri ke dalam apa sih stadion gitu. Ke lorong ruang ganti. Ke lorong ruang ganti gitu. Sebenarnya kayak gitu susah ya, maksudnya nggak mau dilepas klubnya, tapi pemainnya udah kayak ogah-ogahan juga sebenarnya. Dan klubnya juga akan itu sebenarnya indisipliner gitu buat dia, kayak Isak, kayak dulu ya masa Arsenal sempat Aubameyang, Ozil gitu. Jadi ya sebenarnya kan yang repot tuh again ya, kalau misalkan lu signing sama klub Spanyol, lu harus merhatiin satu release clause lu. Kan tuh gede-gede ya release clause-nya. Iya. Release clause-nya di Spanyol tuh bisa gede-gede lah. Ya, karena mereka tahu bisa dibajak sama tim Inggris segampang itu. Dan
kalau lo main FM nih ya, kalau lo main FM, lu nanganin tim Spanyol udah pasti lu setting release clause-nya tuh gede, dan itu kalau lu mau beli pemain dari Liga Spanyol tuh dikasih tahu release clause-nya ini gede banget gitu. Itu aja FM gitu ya yang simulasi. Dan setahu gua Alvarez itu kontrak 6 tahun ya. Kontrak 6 tahun. 6 tahun kan ya. Dan jadi sebenarnya kayak again kalau misalkan lu pada suatu hari menganggap bahwa klub ini adalah klub batu loncatan, ya mungkin lu jangan signing terlalu panjang atau dengan release clause gede itu. Berarti kan harusnya agen. Iya, lu harusnya ke agen gitu, protesnya ke agen gitu. Jadi repot karena di satu sisi Atletico ngerasa gua punya kontrak, tapi di sisi lain pemain ngerasa bahwa gua apa sih Benzema tiba-tiba. Kok kedepanin box to box harus di depan dong. Benzema belum pernah di box to box. Oh ya udah. Ya tapi kan box to box brandnya. Udah balik aja deh, balik. Maksud gue balik. Kan jadi di strike kan. Enggak ya, menurut gue gitu. Jadi Atletico itu ngerasa punya kekuatan hukum via kontrak, tapi pemainnya sendiri gue ngerasa hati gue udah nggak di Atletico. Kalau gue pribadi sebenarnya sih daripada kayak gitu mendingin jual aja, karena lu nahan pemain yang udah nggak mau di situ ini, gitu. aduh gue nggak tahu ya apakah mirip ya Griezmann ke Atletico ke Barca tuh kalau nggak salah sempat kayak gini deh. Nah tapi ini tuh kalau nggak salah kemarin kenapa Julian Alvarez langsung keluar itu kalau kata wawancara Diego Simeone tuh dibilang itu disuruh klub, dia nggak ikutan selebrasi nyapa fans. Itu disuruh klub. Karena kan setiap kali dia ini dibuin terus. Gue nggak tahu alasannya apa. Kalau coba kalian cek lagi omongannya si Diego Simeone, kurang lebih paham wrong. Ternyata kalau nggak salah tuh emang disuruh manajemen, lo masuk ke lorong aja langsung. Mungkin menghindari hal yang tidak diinginkan atau apa, nggak ada yang tahu kan. Tapi emang gue nggak tahu apakah karena dia pengen pindah ke Barcelona atau apa. Cuma ya akan sangat sulit ya untuk pindah. Palingan opsinya adalah dipinjemin. Iya. Tapi yang mana mau Atletico? Enggak, masalah tuh Atletico. Nah, ini pertanyaan gue nih. Sejak Berta tau gak sih beli pemain gitu terus ternyata nggak loyal banget, nggak works juga kan. Nih gue nanya, kalau misalkan Alvarez cabut, yang spearheading the attack siapa? Karena kemarin tuh yang main tuh si Lukman sama Ikangin kan. Sorlot. Iya, maksudnya tinggal Sorlot doang. Jadi sebenarnya tuh kalau ngelihat Atletico beberapa musim terakhir memang ada sejumlah pemain yang bisa main multi posisi, termasuk si Llorente gitu kan. Dan sebenarnya terlepas bahwa karakteristik ya Atletico-nya Simeone itu tidak berubah, secara permainan mereka sebenarnya ini masa di mana Atletico tuh bisa main fluid gitu. Even Sorloth yang sebagai top scorer musim kemarin, salah satu top scorer musim kemarin, itu kan tidak selalu jadi starter kan sebenarnya gitu. Jadi gue sih lebih tertarik ngelihat kalau misalkan Alvarez cabut, bagaimana Atletico spearheading the attack-nya di siapa? Karena kemarin tuh main yang spearheading the attack tuh ya Ikangin sama si Lukman gitu. Lukman udah dicoba beberapa kali lah jadi striker atau pemain depan. Cuman Ikangin jadi striker tuh menurut gue baru gitu. Karena gue selalu memandang dia pemain sayap gitu. Makanya kan maksudnya ini kan sekarang Atletico kan berusaha untuk kayak ya udah lu kalau mau beli pemain gua 150 juta gitu kan. Maksudnya kalau mau beli Alvarez 150 juta karena gue yakin kalau misalnya itu udah kebeli maksudnya udah kejual mereka bakal nyari solusi lain. Feeling gua. Tapi ini angan-angan gue ya. Kayak Osimhen deh. Nih, ini gue nanya. Mereka tuh selalu berani, Atletico tuh selalu berani nge-pay apapun yang mahal di market, mereka berani gitu. Tapi jual dulu. Joao Felix, kayak Joao Felix. Kenapa nggak Barcelona ngincer Osimhen menurut lo? Duit. Tapi gaji gede banget. Kalau gitu berarti kalau misalkan butuhnya adalah striker, jangan-jangan Gordon itu harusnya tidak krusial amat karena banyak posisi yang pemain yang ada di posisinya Garden gitu. Alasan Gordon dibeli itu kan sebenarnya kan karena emang Barcelona tuh butuh pelapis Rapinya. Ini before Lewandowski cabut, intinya upgrade dari Rashford ya. Ya intinya sebenarnya ya upgrade dari Rashford kan. Upgrade dari Rashford. Ada pilihan ambil Rashford sebenarnya. Ya kita nggak tahu musim ini berjalan gimana ya. Tapi menurut gua Rashford musim lalu sih gila banget di Barcelona. Tapi maksudnya alasan dibelinya Gordon itu kan karena kalau misalnya dihitung sampai 5 tahun ke depan ternyata masih lebih murah cost-nya Gordon dibanding Rashford karena Rashford gajinya kan. Jadi makanya dibeli itu dan juga secara taktikalnya Hansi Flick tuh cocok banget untuk ngelakuin pressing. Oke, fine, ya udah makanya Gordon. Jadi berarti butuh Gordon, butuh striker juga. Selain itu emang buat pelapis Rapinya juga di situ. Makanya kan nah sekarang Rapinya jadi striker, ya udah gitu. Tapi Alvarez ya itu maksudnya 150 juta. Gue juga ngerasa nggak tahu ya, maksudnya kalau anggaplah ini terjadi Barcelona beli Alvarez, apakah ini jadi a good solution buat si Alvareznya juga ataupun buat Barcelonanya juga gitu. Maksudnya ya ini
sebelumnya ya kayak tadi gue bilang, ini kayak pernah terjadi di Antoine Griezmann waktu pas dia ke Ke Barcelona gitu. Ya, dan sebenarnya ya itu sih kalau buat Barcelona itu. Yang paling gua sih klausulnya kan Griezmann banyak tuh ya. ya. Klausulnya paling diribetin bisa jadi. Kalau gue sih lebih pengen lihat Atletico gimana karena Iya, benar. jujur sih sebenarnya kalau lo punya Sorloth, kalau ngelihat formnya dia ya 3 musim, dia 2 musim di Atletico sama sebelumnya di Villarreal ya. Iya, Ya Villarreal. di Sorloth. Itu kan dia subur lah. Walaupun Yes. musim kemarin agak nurun 13 gol doang di La Liga. Cuman ngelihat bagaimana dia bisa jadi pemain di clutch moment atau ketika menghadapi lawan yang susah untuk dibongkar, ini oke. Cuman mengandalkan Sorloth doang itu loh Selama menurut satu gua. musim nggak mungkin. Iya. Gue juga setuju, makanya tadi gue bilang kalau udah kejual pasti bakal nyari tuh Nyari, si iya. Atletico. Dan gue baru baru inget lagi Atletico lumayan sih transfernya. Dia beli Hillman, Iya, Hillman sama kemarin main tuh, Grimaldo. iya. Gila sih. Sebenarnya Hillman tuh kemarin main jadi gelandang kiri ya. Jadi dia 4-4-2 tapi tuh nggak ada sayap sebenarnya. nggak ada sayap. Iya, ya gue ngeliat susunan pemainnya kayak, ya ini gimana sih bentuk shape-nya kok nggak ada striker tiba-tiba ada. Terus pas lagi lihat main, oh Lukman nama si Kang In apa namanya spearheading the attack gitu. Terus Ya. kemudian Hillman ternyata minggir ya, agak-agak minggir dan menurut gue aneh juga nih cara gunain Hillman-nya kayak gini gitu. Ya, kita geser ke tetangganya ya, yaitu Real Madrid. Yang mana Waldo udah marah-marah karena Vini udah langsung dilanggar di awal-awal. Ya namanya juga main bola, udah gede. Gila, main Nah, tapi bola ada tendangan apa? nih, ada tendangan Gila. sih, itu kaki. Apa itu main bola kayak gitu? Nggak, tapi itu kartu Gila. nggak, Tata? Gak kartu, Bang. Stres gak? Gak kuning. Dia dijatuhin. Gak merah. Dia dijatuhin. Ya Allah. Ujungnya ditendang lagi, gitu tendangan. Kacau itu kacau. Kacau sih kalau Kacau. gue liat replay lu jujur aja. Itu menurut gua Kacau itu. nggak. At least oh, kuning itu lah. sengaja banget, at least kuning lah. Nggak kartu gitu. Dan orang banyak yang bilang Vini banyak protes. Ya itu tiap hari kayak gitu, dihituin mulu. At least kuning gitu. Dan Parah di, sih, tapi di parah. match itu banyak banget foul dilakuin sama Espanyol. Espanyol sampai nge-tweet terus banyak yang bilang, lu lihat gak nih apa yang lu lakuin? Musim lalu Mbappe lari di tackle kayak gini. Belakangnya Mbappe itu di tackle sama ada namanya Romero, gue lupa center back-nya. Jadi dia lompat tapi sambil kayak gini kayak kungfu gitu tapi sliding Mbappe. Kartu merah. Enggak merah, Kartu kuning. kartu kuning. Gila. Ya gila, kalau kata wasitnya main bola. gila. Gila, tapi itu gila Tapi sih. nggak di samping. Dia pernah di tackle ankle lama tuh. Nah, aku lagi. Biar Udah, ada nggak foto usah sama dibahas. dia. Udah. Oke, jadi Bernardo Silva dan Fede Valverde, jangkar tengah, Dok. Secara sistem ini dulu lah, pemain baru lah di sistem lah. Ya, Nah, kalau ada Wartan mana masa nggak di Bernardo Silva? Nah, iya. Oh, iya. Maruk iyalah. banget sih jadi cover nikmat tuh jadi Iya. fans. kok nikmat kan musim itu banyak, kebutuhannya. musim panjang. Musim panjang, substitution 5 gitu kan, ya udahlah. Terus yang dicadangin siapa? Hah? Paling Wartan. Bernardo. Wartan Mahal amat cepet Wartan lebih cadangan. buat Kagak lah. cadangan Paling doang. Bernardo. Bernardo Kalau loh Bernardo. Ya itu. ampun. Atau Bernardo bisa jadi right wing tapi Iya. banyak hal sih yang dibahas di match ini menurut gua. Apa yang works, apa yang nggak works? Kalau ngomongin soal Bernardo sama Valverde, oke. Bernardo menurut gua ini emang bener pure diktat tempo. Dia bisa build up dari bawah juga. Jadi pada saat dia megang bola, dia jadi center back ketiga. Saya sisi ininya Hausen sama Iya, Konate. Jadi dia masuk ke dalam gitu Iya, kan. benar. Jadi formasi 3-2-4-1. Iya. Benar. Pokoknya dua strikernya Mbappe sama Vini, pokoknya itulah. Dan sisi sayapnya Dumfries sama Carreras jadi wingback gitu, sayap. Di tengahnya jadi 2 number 10. Ini unik banget. Musim lalu gue sempat bahas kan soal kayak Jude Bellingham sama reguler nggak works. Ternyata kemarin pas dicoba dimainin berdua bareng, gila sih, works banget. Arda Güler, ya Allah, sumpah indah banget, gua nggak ngerti lagi sumpah. Mungkin itu alasan Arsenal pengen ngincer sih. Emang. Bagus Free banget. kick-nya? Enggak, Oh, mainnya? bukan free kick-nya, mainnya bagus banget. Terus habis itu Bellingham jadiin 2 number 10 sama Güler. Yang perlu dikritik menurut gua itu dari sisi lini depan menurut gua. Mbappe gua ngelihat setajam Piala Dunia, gua nggak tahu kenapa. Capek, Capek, Bang. Iya betul kan. Capek. Iya makanya dengerin dulu. Gua ngerti. Kemarin banyak yang bilang, "Oh, ya santai lah Bang, masih first game." Paham first game, tapi itu momentum depan gawang 1v1 gagal. Terus habis itu juga miss pass. Itu kan it's all about decision making gitu. Asik. Decision making. Kalau kecapean itu kelihatan kalau misalnya oke lu ngejarnya gimana atau kelihatan fatigue lo capek gitu. Tapi kan kalau decision making enggak dong. Lu salah passing, lu malah lu misalnya ada 2 pemain di depan lu mau maksa gocek, itu kan berarti decision making gitu loh. Vini
perpanjang kontrak, gaji udah mahal, main masih kayak gitu udah sih. Siap-siap ini Harusnya ke Arsenal gitu udah menurut lo. enggak. Nggak usah. Nggak usah juga. Ya. Kemarin Nggak usah. pengen. Gila, Enggak, gua Solis nggak bilang bagus. pengen loh. Gua belum pengen. Iya. Nggak, tapi maksud gua Kecuali Martinelli jual ya. Martinelli jual ke Al Hilal isunya. Kalau itu butuh LW. oh, itu branding banget. Tapi Jadi pelatihnya ya, Solis. Tapi lo ngelihat Solis. dengan Jose Mourinho kembali ke Real Madrid, kira-kira lo sepercaya diri tuh nggak dengan musim ini Real Madrid? Oh, Gua enggak, sih, gua gue sih jadi Gua pengen nonton Madrid lagi ya. Megang gue Madrid gue. Iya. Gue suka Mourinho, gue bias pasti dong. Gue support tuh nggak tahun ini. usah, ya Allah, gua Lah Mourinho gue suka. Gue support tuh Tori, nanti pertengahan gue diangkat dulu nih pertengahan musim bak. Emang lu ke dia nggak gitu? Iya lu juga. Baik gue sama dia. Kapan lu support gue? Kan lu pernah mau jadi personal asisten dia. Enggak, gue disulang lagi. Enggak ke situ deh. tapi ya tadi maksudnya Vini kalau misalnya Maksudnya kelihatan sentuhan Mourinho enggak? Maksudnya gitu loh maksud Tio tuh. sentuhan Mourinho, oh iya kelihatan, Oke. kelihatan terutama dari transisi, maksudnya Mourinho tuh kan nggak mau terlalu lama lah di belakang, udah langsung cepat ke depan aja gitu. Iya. Itu kelihatan banget gitu, terutama fullbacknya si Dumfries juga ngebantu. Tapi ya masih, maksudnya belum ada sense of killing the game-nya belum ada. Kayak banyak peluang, decision making ngaco. Tadi gue udah balik lagi ngomongin Vini juga. Kalau masih main kayak gitu, aduh enggak sih. Maksudnya gua Berarti harap, isunya lebih personel ya? iya gua harap ke depannya sih semoga nggak kayak gitu. Tapi ya udahlah, gue juga ngerti. Gue paham kok, maksudnya main di kandang Espanyol nggak pernah mudah, itu sulit. Mereka juga mainnya keras juga, tapi bukan berarti decision making ngaco. Yan Diomande ini yang gue sempat kritik kemarin sampai banyak yang ngoceh ke gue bilang ya wajar lah baru first game. Oke, fine, gue nggak ada masalah. Tapi kayak gak tahu ya, gue ngelihat dia kayak kaku. Entah emang apakah dia demam panggung atau gimana, tapi dia datang dari bench kaku aja. Lu kalau ngelihat tuh kayak dia kayak bingung mau ngapain gitu. Dia kayak akhirnya passing balik ke belakang. Oke, fine gitu. Banyak yang bilang ke gue, ya udah berarti kan dia ngelakuin hal yang bagus dibanding maksain lewat dua orang. Tapi kalau lu lihat dari gerakan tubuhnya tuh kayak kaku aja gitu. Ya gue sih mengkritik dia karena kok kaku banget nih gitu. Maksudnya ini pemain kualitas 140 juta kayak gini gitu kan, maksud gue kan mengkritik harganya juga kan. Tapi Wharton lebih dari 100 juta nggak apa-apa. Kan belum datang ke Madrid dong, belum datang ke Madrid. Gila, Wharton. Tadi kata lebih mahal dari Wharton Declan ke Rice Madrid. dia bilang. Wharton ke Madrid. Gua beli jersey Madrid Wharton 20. Gak muat masalahnya ada jersey-nya ada. Ada. Ganindra Bimo, ada ukurannya. Ada Kak. Ganindra Bimo udah ke Bernabeu nyari jersey sulit. Iya, dapetnya sial doang jadinya. Ada sih. SP tapi bagus ya. Diomongin kata Bang Bimo masih diomongin. Harus SP, gila. harus SP SP bagus, gimana SP. cetak gol lu Enggak, bilang. SP ya enggak bagus. Dibanding Gonzalo bagus Garcia. cetak gol. Enggak, belum lah. Enggak, cetak gol. Oke, fine dia cetak gol. Cuma maksudnya Gila ya. kalau lu lihat dari golnya itu juga oke, ada effort dari Yan Diomande passing Mbappe nusuk tapi Mbappe kehilangan bola terus blunder di sana. Terus SP di momen yang tepat dapat bola langsung di shot. Oke lah fine gitu. Maksudnya ya oke bagus gitu. Gue juga seneng karena SP ini salah satu pemain yang wants to watch menurut gue di Madrid, di transfer Madrid sekarang tuh SP menurut gue dibanding pemain lain gitu karena postur tubuhnya ini akhirnya mengingatkan kita sama Joselu lah Joselu, ya. gitu kan. Jadi makanya penasaran juga gue ke depannya gimana. Tapi ya Madrid dari match kemarin sih ya mau gimana pun walaupun main jelek ya tetap gue bilang ya apapun itu tetap kita ambil 3 poin karena itu penting banget buat di match pertama gitu. Karena ya kalau anggaplah kalau kemarin kalah atau seri terus lu ngelihat Barcelona 5-0 kan berarti kan ya mental pasti bakal kena tuh. Iya. Tapi masih banyak hal yang harus dilakuin sama Mourinho sih gitu. Iya, itu dari Spanyol ya. Liga. Kalau dari Serie A, Inter langsung menang 4-1 lawan Monza. Sempat ketinggalan duluan ya dari Monza karena Akanji sempat kedodoran ngawal Gustavo Varela, terus Lautaro juga masih mandek. Kayak 4-1 mah gila statement. Iya, tapi ada respon taktik dari Cifu sebenarnya, ada perubahan, ada blunder kiper Monza juga, dan Andy Diouf main bagus, Bisek bagus, Pio Esposito, Pio Esposito betul. gol dan assist, assist ya? Ya, Iya. gol dan assist. Iya, golnya pakai back heel juga bagus banget. Jadi ini apa kita melihat Inter slow start, Mas, atau Inter tuh selama 3-5-2 tuh setengahnya oke sih menurut gua oke ya karena gua cukup impresif sama si Calhanoglu, Oke. Zelinski, satu lagi Barella tuh ya. Itu sebenarnya yang ngejagain Inter banget di game tersebut gitu. Dan selama tengahnya oke dan lu masih punya outlet untuk nyerang via wingback yang mana kemarin tuh Diouf sama Di Marco ya. Kalau nggak salah gitu. Oke.
itu menurut gue tidak akan ada masalah. Apalagi kalau ngelawan yang katakanlah lesser team. Ujian buat Inter kayak yang kalau bandingin sama musim kemarin ya ketika ntar ngadepin tim yang kandidat juara bareng-bareng gitu. Kalau kita lihat juga yang biasanya compete sama Inter adalah Napoli. Napoli ngalahin Genoa 2-0, di mana ini duel. Kevin De Bruyne masuk langsung gila sih. Iya, benar. De Bruyne Itu masuk assist. off the bench, bikin gol kontroversi. Ya, diomongin juga ada assist juga ke Vergara ya gol kemenangannya. Tapi ini kan menariknya karena debut De Rossi lawan Allegri. Ini Allegri di Napoli ini kayak lagi-lagi Allegri kalau bahasa Tio Black Magic. Jadi Napoli tiba-tiba kayak 10 menit terakhir itu bahkan dalam 5 menit lah. 5 menit bikin 2 gol. Gila. Tapi menurut gue Allegri banget ini. Kalau Allegri banget tuh kan biasanya adalah lu tidak menguasai atau mendominasi possession, tidak memiliki banyak peluang tapi tiba-tiba menang gitu kan. Kalau game ini Napoli tuh punya banyak peluang dan cukup mengontrol jalannya laga. Yang nggak ketemu emang cuman finishing sama Daya Gedora sampai kemudian Kevin De Bruyne masuk gitu. Itu jadi agak kalau lo ngelihat mainnya tuh kayak emang nunggu waktu golin ya? Iya gitu. Iya, itu yang kelihatan. Sedangkan Juve 1-0 aja tipis-tipis saja. Oh, biasa. Tapi 3 poinnya lawan Frosinone lewat gol sundulannya Gleison Bremer. Dan itu buang-buang peluangnya banyak gitu. Terbaiknya Juve itu. Dan set piece ya, situasi bola mati juga. Dan ini Spalletti sempat ada komen bahwa tim ini punya identitas tapi masih kurang determinasi. Sebenarnya kalau determinasi gue nggak tahu ya, tapi fluiditas yang jelas jalan sih. Fluiditas tuh jalan, apalagi di sepertiga akhir lapangan. Itu emang karakter timnya Spalletti ya, ofensif kan, dari zaman dia di AS Roma seperti itu. Yang kurang menurut gue, kalau determinasi mungkin pelatih yang bisa lihat. Cuman kalau gue sebagai penonton yang lihat game tersebut emang buang-buang peluangnya tuh banyak banget sih. Karena cara mereka nyerang secara fluid tuh udah oke. Randal Kolomuani spearheading the attack tuh juga bukan jadi target man doang, dia juga ngebuka ruang gitu. Even ketika lo lihat Conceição gitu ya, tiba-tiba ada di sentral, ketika posisinya aslinya adalah di winger, itu kayak oh ini oke sih, cara nyerangnya oke. Cuman again finishing, eksekusi sebenarnya yang dan jadi ini masalah persoalan di Juve game itu. juga di beberapa musim terakhir juga ya paling enggak ya. Sebenarnya sih Spalletti itu kan kalau ngomongin result musim kemarin dia tuh masuk kapan ya? November nggak sih? 2025 ya, dia kan tengah musim sebenarnya. Gantiin Igor Tudor. Dia tuh lebih banyak imbangnya sebenarnya. Secara result ya, kalah tuh 7 doang apa ya di Serie A. Jadi resultnya memang membaik sama Spalletti gitu. Jadi promising, menjanjikan tuh ada gitu. Cuman ya kayak gitu-gitu. Cuman kita semua setuju, kita dukung Amorim sama Milan. Enggak, tapi si Spalletti itu nggak boleh pakai lengan pendek. Enggak. Ada Toto Ada Napoli. Tapi Vicario cedera katanya ya. Padahal mainnya oke tuh. Ya Allah, menit 90 cedera keram katanya. Guglielmo Vicario bagus mainnya. Nah kalau Milan ya, tadi yang Waldo bilang kita mendukung Ruben Amorim. Ruben Amorim kan? Ruben Amorim. Kalau mau ngomongin Ruben Amorim. Amorim. Oh ngomongnya harus Amorim, ya. Jadi IM di akhir itu ternyata. Nih. Ini gue mengutip Mario gila postingan dari Kemal Palevi yang fans AC Milan. Dia bilang, gila ya Milan ganti pelatih dan bisa segitu bedanya vibes mainnya. Milan era Allegri sama Milan era Amorim bagaikan langit dan bumi. Asli pelatih emang sekrusial itu. Terima kasih King MU sudah ngasih pelatih bagus buat Milan. Semoga bisa konsisten ya Bang Amorim. Pokoknya pesan saya cuma satu, nggak boleh nggak Scudetto. Boleh nggak Scudetto, tapi lawan Inter jangan sampai kalah. Gini, sebagai fans Milan, selamat timnya menang. Tapi masih pekan pertama, Man United juga awal-awal menang-menang terus sama mama beliau. Cuma ya harusnya pressure-nya nggak segede di Man United, dia harusnya bisa lebih berkreasi. Mungkin lebih bisa back 3 kali. Harusnya bisa. Iya, harusnya bisa. Tapi ya apa yang dilakukan Amorim, apalagi kelihatan ketika mengalahkan Man United di preseason terakhirnya, itu menunjukkan bahwa kapabilitasnya itu luar biasa. Kalau didukung sama pemain yang emang itu adalah tipenya dia. Dan Milan setahu gua yang kemarin pas lawan Man United itu udah kelihatan, ini pemain-pemainnya udah kelihatan nih yang dibutuhkan oleh dia. Tapi ya bagaimana cara jangan memaksakan seorang Luka Modric bermain 90 menit udah tua, kasihan. Tapi itu Luka Modric juga nggak jadi starter kayaknya. Iya. Cuma ya itu off the bench. Luka Modric sama Rabiot ini off the bench. Rabiot jadi trequartista, dia ngasih assist juga dan bikin winning goal. Sebenarnya gitu. kalau off the bench pemain senior. Kalau lo lihat mainnya, kalau ngebandingin sama Allegri jelas Amorim tuh lebih ofensif lah, lebih agresif juga. Cuman persoalannya kan itu tidak bekerja di Premier League karena sentralnya dia tuh tidak mengandalkan area sentral. Dia pasti ngandelin area sayap. Kalau lo lihat game tersebut banyak banget
serangan via sayap semua gitu. Makanya kemudian dua orang penampil terbaiknya di game tersebut si Chukwueze sama si kirinya siapa? Estupinian. Ya. Sama Estupinian gitu. Jadi memang itu gaya bermainnya Amorim kelihatan banget di game tersebut gitu. Gimana banyak serangan via sayap, lu bisa lihat crossing, pergerakan dari sayap, bahkan ada satu penalti tuh di denied sama wasit yang handball tuh kayak serangan dari kiri skande kiri deh itu yang handball itu. Jadi emang kelihatan, cuman balik lagi kelemahannya juga kelihatan. Yeah. Gimana ketika menghadapi transisi atau terutama serangan dari sayap itu juga masih suka bolong. Milan itu emang kelemahan timnya Amorim in terms of transition gitu. Tapi kalau apakah dia pelatih bagus? Gue masih menganggap dia pelatih bagus gitu. Yeah. Dan di Italia ada ujian tepat untuk ngetes idenya dia. Gue akan bahagia ngeliat Amorim sukses di AC Milan kok. Iya. Maksudnya setelah dia yang musim yang berat di Man United dengan pressure yang luar biasa segitu gedenya. Jadi harusnya sih fans AC Milan dengan less pressure dibandingkan Premier League harusnya bisa memaksimalkan potensi dari si Ruben Amorim ini. Ini juga Loftus-Cheek juga oke tuh. Jadi number 10 Dan yang mana ini juga apa Alfa Diocese 19 tahun juga cetak gol bagus juga. Dan kalau tadi soal Amorim, dia sempat negur pemain karena tampil terlalu hati-hati dan takut kalah di babak pertama. Iya. Iya. Familiar. Familiar. Dan fisiknya masih kedodoran di 15 menit akhir karena katanya mungkin kurangnya porsi pramusim buat beberapa pemain. Cuma gue paling malesnya ketika ada media besar Inggris langsung ngebandingin. Ya pertandingan pertama Man United dengan Carrick kalah, ini menang Amorim enggak gitu cara mainnya, nyari engagement enggak segitu banget. Oh, kali. mantan Iya, pelatih enggak apa sih nyet, ya, emang udah kalah, mau diapain? Enggak apple to apple juga lu bandingin udah lewat juga anjir. Enggak mau dibandingin yang ketika Carrick ambil kemarin dari itu dari Amorim. Gimana? Silakan Waldo. Iya, apa juga Como imbang ya sama Udinese. Sementara AS Roma juga baru main nanti Selasa dini hari lawan Fiorentina setelah podcast ini berarti tayang. Yes. Ya. Oke guys, jadi itu aja dari Box to Box Football Show. Ini sama. Oh, sama kan juruannya. Masih sama kan juruannya ya. Masih sama kan juruannya. Jangan lupa like, subscribe, komen, hype. Hype itu thank you banget guys ya. Nanti kalau soal merchandise sama membership nanti kapan-kapan nih. Oke, guys, thank you. Thank you. Udah gak usah ketawain, gue malu. Mabuk lu. Dadah. Alkohol terus. Dadah.